Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anak kelas 9G dan 9H. Langsung saja dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi 1 nomor 6 sampai nomor 10 yang ada di LKS halaman 7 ya. Kemarin part 1 sudah saya jelaskan nomor 1 sampai nomor 5, sekarang saya lanjutkan. Mari kita mulai dari nomor 6. Tuliskan hasil operasi berikut dalam bentuk K dikali 6 pangkat 4. Untuk yang A, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. B, 30 pangkat 4 dikali 30 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 5 dikali 10. Nah, itu kedua-duanya harus dirubah menjadi bentuk K dikali 6 pangkat 4. Langsung saja kita jawab. Jawab ya nak. Untuk yang A, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Ini harus kita hitung dulu, 2 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus dikali 3 pangkat 4. Gitu ya, menurut Ati. Terus ini dihitung 2 pangkat 6, itu hasilnya 64. Sedangkan 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Berarti tinggal dikalikan, 64 dikali 81 hasilnya adalah 5184. Nah, ini harus dirubah menjadi bentuk K dikali 6 pangkat 4. Terus 6 pangkat 4 itu berapa ya? 6 pangkat 4 itu nilainya sama dengan 1296. Berarti 5184 itu dibagi dengan 1296. Saya tulis ini ya. 1296. 6 pangkat 4 itu 6 kali 6 kali 6 kali 6, ketemunya 1296. Ini berarti 5184 dibagi 1296 itu ketemunya 4. Berarti ini artinya sama dengan 4 dikali 6 pangkat 4. Maksud angka yang ini 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 dirubah menjadi bentuk K dikali 6 pangkat 4, itu hasilnya K-nya adalah 4. 4 dikali 6 pangkat 4. Itu untuk yang A. Mari sekarang kita lihat yang B. B itu 30 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 5 dikali 10. Gitu ya. Kemudian mari kita hitung 30 pangkat 4 itu 30 dikali 30 dikali 30 dikali 30 dibagi, boleh saya tulis seperti ini ya, 5 pangkat 5 ya, terus dikali 10. Boleh ditulis seperti itu ya. Kemudian 30 pangkat 4 itu hasilnya adalah 810.000. Kemudian yang 5 pangkat 5 hasilnya 3125 dikali 10. Dikali dulu ini 810.000 dikali 10 terus dibagi 3125, jawabannya itu 2592. Kembali kita rubah menjadi bentuk yang K dikali 6 pangkat 4. Berarti yang ini 2592 dibagi dengan 1296. Berapa jawabannya? 2. Berarti ini sama dengan 2 dikali 6 pangkat 4. Gitu nak. K-nya berarti sekarang 2 dikali 6 pangkat 4. Gitu. Ya, kemudian dilanjutkan nomor 7. Nomor 7. Tuliskan hasil operasi berikut dalam bentuk 2 pangkat N. Untuk yang A, 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Yang B, 12 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Mari langsung kita jawab. Ini dirubah menjadi bentuk 2 pangkat N ya. Jadi 2 pangkat berapa gitu ya. Langsung saja yang A, 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Tentu saja ini mengingat sifat-sifat ya pada perpangkatan. 8 pangkat 2, 8 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat N. 2 pangkat berapa supaya ketemu 8? Nah, ini saya rubah menjadi 2 pangkat 3. Itu 8 ya nak, pangkat lagi 2, terus dikali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka pangkatnya ini dikalikan. 3 kali 2, 6, jadinya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4. Kemudian kalau ketemu bilangan yang basisnya sama-sama 2, pangkatnya ditambah. Jadinya ini 2 pangkat 6 tambah 4. Hasilnya 2 pangkat 10. Ada yang betul? Pasti ada, ini sangat mudah. Terus yang nomor B yang B-nya. B-nya itu 12 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. 12 pangkat 4 ya. 12 itu saya ganti menjadi begini. 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 3 kali 4 12 ya. 12 pangkat lagi 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, yang di dalam kurung ini ingat sifat. Kalau ini ada pangkatnya, buka kurungnya ya. 3 pangkat 4
dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan 4 dibagi 3 pangkat 4. Ini saya tulis lagi, 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat, nah sekarang 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 4, berarti ini 2 kali 4, 8 gitu ya. Terus dibagi 3 pangkat 4 gitu. Kemudian ini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, berarti kan 3 pangkat 4 dikurangi 4 ya, 3 pangkat 0 nanti, jadinya ketemu 2 pangkat 8. Ini 3 pangkat 0 dikali 2 pangkat 8, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti ini 1 dikali 2 pangkat 8, atau hanya ditulis 2 pangkat 8 gitu untuk yang nomor 7. Sekarang lanjut nomor 8. Nomor 8, tentukan nilai X pada operasi berikut. Untuk yang A, 3 pangkat 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat X. Ini saya pakai X cantik ya, membedakan antara huruf X dengan tanda kali gitu ya, jadi saya pakai X yang cantik. Mari kita jawab. Untuk yang A, saya tulis lagi soalnya ya, 3 pangkat 5 pangkat lagi 2 dikali 3 pangkat 6 itu sama dengan 3 pangkat X. Berapakah nilai X yang dimaksud? Nah, kita ingat lagi sifatnya, pangkat ketemu pangkat berarti pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 5 kali 2, 10 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat X. Bentuk perkalian bilangan berpangkat yang dikalikan, berarti pangkatnya ditambah, berarti ini jadi 3 pangkat 10 tambah 6 sama dengan 3 pangkat X. 3 pangkat 10 tambah 6 itu 16 sama dengan 3 pangkat X. Ini yang basis sama dengan 3, berarti ini pangkatnya pasti bernilai sama. Berarti 16 sama dengan X atau X sama dengan 16. Begitu ya nak? Oke, sekarang kita lihat yang B. Yang B itu saya tulis lagi soalnya, 125 pangkat 4 dibagi 25 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat X. Ya, mari kita rubah dulu bentuk yang di ruas kiri. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 ya nak, saya tulis 5 pangkat 3 itu 125 pangkat lagi 4 dibagi 25 itu 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 pangkat lagi 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat X. Begitu, yang ini ada kurungnya, buka dulu kurungnya ya. 5 pangkat 3 kali 4 12 dibagi 5 pangkat 2 kali 2 4 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat X. Ini basisnya sama-sama 5 semua, berarti kita tinggal hitung pangkatnya. Jadinya 5 pangkat 12, ini dibagi berarti dikurangi 4, ini dikali berarti ditambah 3, sama dengan 5 pangkat X. Berarti ini 5 pangkat berapa? 12 dikurangi 4, 8, 8 ditambah 3, itu 11. Sama dengan 5 pangkat X. Basisnya sudah sama-sama 5, pangkatnya berarti juga sama. Berarti 11 sama dengan X, atau X sama dengan 11. Ya, demikian untuk yang nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Nah, nomor 9. Nomor 9, hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Perintahnya hitunglah hasil. Hasilnya berarti ya, kita lihat jawabannya. Pertama untuk yang A. 16 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dibagi 20 pangkat 3. Sama dengan berapa? Paling mudah itu kita mengingat sifat ya nak, disederhanakan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilainya. Kalau kamu mau menghitung, ini karena kecil-kecil mungkin bisa dihitung 16 pangkat 3, 16 kali 16 kali 16 gitu ya. 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu ya. 20 pangkat 3 berarti 20 kali 20 kali 20 kayak gitu boleh. Tapi kalau misalkan mau menggunakan sifat, mengingat-ingat sifat, itu juga boleh. Begini nak contohnya. 16 pangkat 3, 16 itu saya tulis menjadi bentuk 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 ya, 16 pangkat 3 berarti 4 kuadrat pangkat 3. Terus dikali 5 pangkat 4 dibagi 20. 20 itu sama dengan 4 kali 5 ya. 4 kali 5 20, ini 20 pangkat 3 berarti 4 kali 5 pangkat 3. Begitu, sampai sini mudah. Selanjutnya kita pisahkan ini. Ingat lagi sifat. Pangkat ketemu pangkat, 4 kuadrat, 4 pangkat 2 pangkat lagi 3 berarti jadi 4 pangkat 2 kali 3 6 dikali 5 pangkat 4 ini tetap ya, dibagi. Nah, ini masih dalam kurung. Ingat sifat lagi. Kalau ada perkalian dipangkatkan, berarti ini 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Begitu. Nah, kemudian yang basisnya sama itu saya pisahkan lagi. 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3 berarti 4 pangkat 6 dikurangi 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 berarti 5 pangkat 4 ditambah 3 gitu. Jadinya 4 pangkat berapa nih? 6 dikurangi 3, 3 dikali 5 pangkat berapa? 4 tambah 1, 7. Begitu ya. Berarti 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7. Kita tinggal ngitung, ini angkanya agak kecil sih, lumayan ya.
4 kali 4 kali 4 dikali ya gitu ya nak, 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 ini 64 dikali berapa nih, 5 pangkat 7. 5 pangkat 7 itu 78.125. Kemudian 64 dikali 78.125 itu hasilnya adalah 5 juta. Ya. Karena tadi yang ditanya diperintahkan adalah hasil operasi. Berarti nilainya ya nak, nilai dari suatu bentuk perpangkatan tersebut. Itu untuk yang A. Sekarang kita lihat yang B. B saya tulis lagi soalnya. B itu 6 pangkat 8 dibagi 12 kali 3 pangkat 3 pangkat lagi 2. Oke, mari kita sederhanakan ya. 6 pangkat 8. Ya, 6 pangkat 8 itu 6 itu 2 kali 3 pangkat 8 terus dibagi 12. 12 itu 3 dikali 2 kuadrat ya. Terus dikali lagi 3 pangkat 3 pangkat lagi 2. Kemudian ini kita sederhanakan lagi jadi 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 dibagi ini ya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat lagi 2 dikali 3 pangkat 3 pangkat lagi 2 gitu ya. Kemudian ini masih ajak dibagi 3 2 dikali, nah ini nih 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 yang basisnya sama, mari kita hitung 2 pangkat 8 ya, sama 4 ini ya, dikali berarti ya 8 ditambah 4 dikali 3 pangkat 8 dikurangi 2 ditambah 6 jadinya 2 pangkat berapa, 12 dikali 3 pangkat berapa nih, 8 dikurangi 2 6 6 ditambah 6 12. Jadi ini sama, nah ini pangkatnya sama nih, berarti boleh ditulis 2 kali 3 pangkat 12 atau 6 pangkat 12. Berapakah 6 pangkat 12? 6 pangkat 12 itu banyak nak, 2.176.782.336. Ya, kamu kalau menjawabnya sampai sini, sampai 6 pangkat 12 saja, betul. Kalau sampai sini juga betul. Ya, gitu ya nak. Kemudian sekarang terakhir nomor 10. Nomor 10 itu tentukan hasil aljabar perpangkatan berikut. Ya, disuruh menentukan hasil dari perpangkatan bentuk yang aljabar. Aljabar itu ada variabel-variabelnya ya nak. Ya, mari kita jawab dari yang A. 6 pangkat 2 M pangkat 5 N pangkat 3 dibagi 12 M pangkat 4 N hasilnya berapa? Masih sama 6 pangkat 2 6 kali 6 36 dibagi 12 ya, langsung saya hitung. Terus M nya pangkat 5 dibagi pangkat 4, berarti pangkatnya dikurangi ya, 5 kurangi 4. N nya N pangkat 3 dibagi N pangkat 1, berarti N pangkat 3 dikurangi 1. Sangat mudah, 36 dibagi 12 berapa? 3 M pangkat 1 N pangkat 2, atau boleh ditulis 3MN kuadrat. Bagaimana? Mudah? Ya, terus nomor yang B. B itu soalnya 9 A pangkat 4 B pangkat 2 pangkat lagi 3 dibagi 3 pangkat 5 A pangkat 8 B pangkat 4. Jangan bingung kalau bentuknya seperti ini ya nak, kaidahnya sama saja. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Kemudian ini 9, karena di sini basisnya 3 ya, saya rubah jadi bentuk 3 ya. 9 itu 3 pangkat 2, begitu ya. 3 pangkat 2 A pangkat 4 B pangkat 2 masih dipangkatkan 3 dibagi, saya tulis lagi gitu ya. Kemudian yang ini kurungnya dibuka menjadi pangkatnya masuk ke sini. 3 pangkat 2 kali 3 6, A nya pangkat 4 kali 3 12, B nya pangkat 2 kali 3 6 dibagi 3 pangkat 5 A pangkat 8 B pangkat 4. Ingat-ingat kalau bentuknya pembagian berarti pangkatnya dikurang, hanya untuk basis yang sama. Ini basisnya sama-sama 3 berarti pangkatnya dikurang, saya tulis 3 pangkat 6 dikurangi 5 A nya, nah ini A pangkat 12 dibagi A pangkat 8 berarti 12 kurangi 8, B nya 6 dikurangi 4, tinggal dihitung saja 6 kurangi 5 1 berarti 3 pangkat 1, A nya 12 dikurangi 8 berapa? 4, B nya 6 dikurangi 4 2. Ini boleh ditulis 3 A pangkat 4 B pangkat 2. Ya, demikian pembahasan soal uji kompetensi 1 part 2 untuk yang nomor 6 sampai nomor 10 ya. Ini bisa kalian salin di buku catatan kalian masing-masing untuk dapat dipelajari atau dicoba lagi ya nak ya.
Kemudian untuk selanjutnya akan saya informasikan melalui WA group. Gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.